selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1133 yang berjudul Silahkan Pujilah Aku. Di mana judul chapter kali ini akan berkaitan dengan pertemuan Nico Robin dan Jaguar di Soul. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cover story Yamato yang sudah memasuki volume ke-20, di mana kita diperlihatkan Holdem yang telah berhasil menyandera Otama. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Speed yang sudah kalah dan Yamato yang terlihat sangat terkejut mengetahui semua hal itu. Masuk pada inti cerita, One Piece chapter 1133 kali ini diawali dengan memperlihatkan beberapa bagian akhir kilas balik Nico Robin. Di momen ini juga, kita bisa melihat kejadian yang sama, namun dari sudut pandang karakter yang berbeda. Yap, Spandin diperlihatkan sedang menjebak Nico Robin karena telah menenggelamkan kapal angkatan laut dan juga berhasil menghancurkan kapal evakuasi. Sementara itu di sisi lain, Robin diperlihatkan sedang berlari dari kejaran agen pemerintah dunia. Beruntung di momen ini, Robin berhasil bersembunyi dan entah secara kebetulan atau tidak, Robin melihat banyak buku dan menemukan sebuah peta, di mana Robin langsung menambahkan Ohara ke dalam peta tersebut. Robin yang berhasil kabur dari kejaran agen pemerintah dunia pun kemudian berjuang bertahan hidup dengan memakan makanan dari tong sampah. Bahkan, kita bisa melihat reaksi orang-orang ketika Robin memakan makanan tersebut. Namun di sisi lain, salah satu dari mereka mengetahui bahwa Robin adalah orang yang sedang diburu oleh pemerintah dunia. Yap, orang tersebut mengatakan, jangan tertipu oleh penampilannya yang masih muda. Jangan kasihan, dia menggunakan sihir yang tidak diketahui. Dia juga adalah musuh dunia. Nah, tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan sebuah flashback dalam flashback. Lebih tepatnya saat insiden Buster Call di Ohara. Yap, Robin yang masih diperlihatkan kecil ketika itu berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari tebing. Namun beruntung, tiba-tiba Robin teringat perkataan dari ibunya dan juga Jaguar di Soul. Ya, Nico Olivia mengatakan, hiduplah Robin. Sementara Soul mengatakan, kau harus tetap bertahan hidup, Robin. Flashback pun kemudian berakhir dan kembali ke masa sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat kapal Great Eric yang telah berlabuh di dermaga desa. Dermaga tersebut diperlihatkan dikelilingi oleh awan laut yang mirip seperti yang ada di Pulau Langit. Tepat di momen ini juga, kelompok bajak laut topi jerami pun tiba di desa tersebut dengan menggunakan perahu dayung. Menariknya, perahu dayung ini diperlihatkan terbang di atas awan yang didayungi oleh awan. Luffy yang melihat hal ini pun tentunya sangat kagum. Para raksasa pun kemudian menjelaskan jika itu adalah Squall yang bisa membuat daya apung pada awan pulau untuk bergerak maju. Usopp lalu berkata, hebat, negeri ini terus mengejutkan kita. Sementara itu, Lilith menjelaskan jika iklim saat ini di Pulau Elbaf sangat sempurna. Island Cloud, Sea Cloud, Bubble, Rainbow, dan Hover, semua teknologi ini dapat hidup berdampingan di pulau ini. Nah, setelah sampai di desa tujuan, kru bajak laut topi jerami pun mulai berkumpul. Di momen ini, Nami yang menyadari gaya rambut Robin yang berubah, kemudian tersenyum. Sementara itu, Robin menjawab, jika pakaian Nami saat ini sangat mengesankan. Nah, dalam sebuah halaman yang sangat epik, kita bisa melihat seluruh kru bajak laut topi jerami yang berdiri di atas para raksasa. Tepat di momen ini, Hajrudin pun kemudian memperkenalkan bajak laut raksasa baru. Luffy lalu berkata, sudah lama Hajrudin. Hajrudin lalu menjawab, aku sudah mendengar semua tindakanmu. Aku tidak menyangka kau telah menjadi salah satu Yonko. Hebat bos besar. Nanti aku akan memberikan perkenalan yang lebih formal. Tetapi keempat orang ini telah menjadi bajak laut prajurit baru, salah satu kru bawahanmu, Luffy. Luffy lalu berkata, aku sudah bilang, aku tidak butuh bawahan. Hajrudin lalu menjawab,
Tidak masalah, kami melakukan ini karena kami ingin. Hajrudin lalu menjelaskan jika berita kekalahan Big Mom telah sampai ke Pulau Elbaf. Sementara Gert berkata jika hal itu sangat memalukan karena dulunya Big Mom adalah temannya, tetapi Big Mom telah melakukan kejahatan besar yang tidak termaafkan kepada Elbaf. Setelah itu, saat para raksasa hendak memulai pesta, Gert lalu memberitahu Robin bahwa Saul telah datang untuk menunggu di sekolahan di dekat desa. Menurutnya, Saul ingin menunjukkan perpustakaan Elbaf kepada Nico Robin. Di momen ini, Robin pun kemudian berencana untuk datang menemui Saul seorang diri. Namun, kru bajak laut topi jerami yang lainnya memilih untuk pergi bersama Robin, sehingga mereka pun akhirnya menunda pesta tersebut. Gert kemudian membawa semua kru bajak laut topi jerami ke Sval untuk terbang menemui Saul. Nah, di dalam perjalanan ini, Gert lalu menjelaskan bahwa Saul telah mengajarkan sejarah kepada anak-anak yang ada di Elbaf. Gert juga mengatakan jika Saul Sensei lebih fokus pada pelajaran sejarah, dia juga memberikan berbagai buku untuk dipelajari oleh anak-anak. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di sebuah mata air besar, di mana mata air ini diperlihatkan begitu besar hingga tampak seperti lautan. Bahkan di tepian mata air ini pun tampak seperti pantai. Nah, menariknya di atas mata air ini kita bisa melihat sebuah rumah besar di atas cabang yang sangat besar. Selain itu kita juga bisa melihat sebuah air terjun yang jatuh dari cabang tersebut. Tepat di momen ini, tiba-tiba kita diperlihatkan seorang gadis raksasa yang berlari ke arah kelompok bajak laut topi jerami dan berteriak jika Saul Sensei telah terjatuh dan tidak bisa bergerak. Gadis ini juga menjelaskan jika saat ini Saul Sensei sedang berada di tepi pantai. Jelas hal ini pun membuat seluruh kru bajak laut topi jerami sangat terkejut. Namun mereka semua tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Robin pun kemudian berjalan untuk melihat Saul yang sedang berbaring tengkurap. Nah, saat Robin mendekati Saul, Saul pun langsung mengangkat kepalanya lalu tertawa. Robin lalu menjawab, "Tawamu masih aneh." Saul pun kemudian mengatakan bahwa dirinya masih terlalu canggung dan tidak tahu harus membuat wajahnya seperti apa. Jadi dia mencoba untuk mengejutkan Robin. Di momen ini kita pun diperlihatkan sebuah adegan yang sangat emosional, di mana Jaguar di Saul mengatakan betapa miripnya Nico Robin dengan ibunya. Saul juga menjelaskan tentang Dr. Vegapunk yang telah menyampaikan suara orang-orang Ohara ke seluruh dunia One Piece. Nah, tepat di momen ini kita pun diperlihatkan sebuah flashback saat Jaguar di Saul berhasil selamat dari insiden Ohara. Ya, rupanya es tem kapsul milik Kuzan berhasil membuat Saul selamat, di mana es tersebut meleleh ketika Ohara benar-benar sudah terbakar. Dan ketika itu, Jaguar di Saul sudah diperlihatkan berada di lautan. Flashback pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan Saul yang memiliki bekas luka bakar di wajah dan tubuhnya. Di momen ini, Robin yang berdiri di atas tangan Saul kemudian menghentikan pembicaraan Saul, di mana Robin mengatakan, "Aku tidak ingin membicarakan hal-hal yang menyedihkan lagi. Saul, kumohon, pujilah aku karena masih bertahan hidup selama ini." Saul yang mendengar hal itu pun kemudian memeluk Nico Robin sambil tertawa dan mengatakan, "Tentu saja, aku akan melakukannya. Robin, bagus sekali kau berhasil bertahan hidup selama 22 tahun dan datang sejauh ini." Chapter pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan semua kru bajak laut topi jerami yang menangis dengan wajah lucu mereka saat melihat Nico Robin dan Jaguar di Saul bersatu kembali. Namun hanya Luffy, Zoro, dan Jinbe yang tidak menangis. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sang bakat Senjo Mugiwara Luffy yang tersenyum lebar dan sangat bahagia melihat kebahagiaan Robin. Well, chapter yang cukup menarik ya bosku. Meskipun chapter kali ini penuh dengan flashback dan adegan yang emosional antara pertemuan Nico Robin dan Jaguar di Saul, tetapi yang jelas, dihadirkannya Jaguar di Saul oleh Oda Sensei akan menjadi sebuah harapan besar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk segera mengetahui informasi tentang lokasi Road Poneglyph terakhir.
Next akan kita bahas di segmen video analisa chapter 1133 ya bosku. Nah, itu tadi merupakan review manga One Piece chapter 1133. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.